Coba gue tanya jujur ya, kalau gue sebut Indonesia nomor satu dunia, yang kebayang di kepala lo apa? Beras? Bisa jadi. Sawit? Jelas. Nikel? Sekarang lagi rame. Tapi nanas? Hari ini, di video ini, gue mau buka satu fakta yang jarang banget dibahas. Bahkan oleh orang-orang pertanian sendiri. Indonesia adalah produsen nanas terbesar di dunia. Nomor satu. Ya, nomor satu. Bukan top 5, bukan top 3, nomor satu dunia. Tapi pertanyaannya sekarang bukan itu. Pertanyaannya, kalau kita nomor satu, siapa yang sebenarnya kaya dari nanas ini? Karena di negara ini, kita udah terlalu sering punya pola yang sama. Kita jago nanam, kita jago produksi, kita jago di angka statistik, tapi begitu bicara nilai tambah, kesejahteraan petani, kekuatan industri, kita sering cuma jadi pemasok murah. Dan nanas adalah contoh paling telanjang dari masalah itu. Di video ini, gue nggak cuma mau nunjukin data, gue mau ajak lo mikir lebih dalam. Kenapa nanas Indonesia gede di angka, tapi kecil di kantong petani? Kenapa negara kecil kayak Costa Rica bisa jauh lebih kaya dari nanas dibanding kita? Dan kenapa komoditas ini nyaris nggak pernah jadi pembahasan serius? Kalau lu petani, pemerhati pertanian, atau sekedar warga negara yang peduli, video ini penting buat lu tonton sampai habis. Karena di balik apa yang kita makan, ada kisah yang jarang diceritain. Sekarang kita mulai peta besar dunia dulu ya. Biar adil, biar nggak katanya asumsi, kita pakai data. Secara global, produksi nanas dunia itu didominasi oleh negara-negara tropis. Logis, karena nanas itu butuh matahari, butuh tanah tropis, butuh iklim stabil. Dan di peta itu, Indonesia adalah puncak. Biar lo tahu ya, top 10 produksi nanas dunia itu adalah Indonesia, Filipina, Costa Rica, Brasil, Cina, India, Thailand, Nigeria, Meksiko, dan Kolombia. Tapi sekarang gua mau perhatiin satu hal penting. Produsen besar adalah negara paling untung? Ini kesalahan berpikir paling umum di pertanian. Karena dalam ekonomi global ada 3 level. Negara yang nanam, negara yang ngolah, dan negara yang megang pasar dan merek. Indonesia kuat di nomor 1, Costa Rica kuat di nomor 2 dan 3, Filipina mereka juga kuat di industri pengolahan dan ekspor. Thailand main rapi di produk olahan dan turunan. Indonesia masih terlalu sering jual dalam bentuk mentah. Makanya jangan heran kalau produksi kita besar, tapi nilai ekspor per ton kalah. Dan petani tetap hidup di zona rawan. Disinilah nanas jadi cermin keras. Kita rajin kerja, tapi kurang pintar main sistem. Sekarang kita masuk ke dalam negeri. Indonesia itu bukan cuma besar di angka, tapi juga luas di sebaran. Sentra nanas Indonesia itu ada di mana-mana, mulai dari Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan, bahkan sebagian di Sulawesi. Dan mayoritas nanas Indonesia itu ditanam oleh petani kecil, modal terbatas, dan ketergantungan tinggi ke pasar lokal. Nanas itu unik, dia nggak bisa nunggu lama, gampang busuk, dan sensitif waktu panen. Begitu panen raya datang, apa yang terjadi? Oversupply, harga jatuh, petani panik, yang punya cold storage senyum. Dan masalahnya bukan di petaninya, masalahnya petani jarang punya akses penyimpanan, jarang punya kontrak harga, jarang punya jalur langsung ke industri. Akhirnya skemanya hampir selalu sama, petani panen, harga jatuh, dijual cepat, margin tipis, udah ulang lagi dari awal kayak gitu aja, terus begitu kayak lingkaran setan. Padahal di luar sana nanas itu bukan cuma buah meja makan,
Nanas adalah bahan baku jus global, bahan makanan kaleng, sumber enzim bromelain, dan bahan industri makanan juga kesehatan. Tapi di tingkat petani yang terlihat tuh cuman harga per buah, biaya pupuk, ongkos sangkut. Dan di titik ini, gue mau ingat satu kalimat penting. Kalau negara cuman bangga diproduksi, tapi lupa di distribusi, petani akan selalu jadi pihak paling lemah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling nggak enak tapi paling penting. Karena disinilah jawaban dari pertanyaan besar tadi, siapa yang sebenarnya kaya dari nanas? Mari kita bongkar rantai nilai nanas satu persatu. Biar jelas, biar nggak ada yang bilang ini cuma perasaan. Rantai nanas itu kira-kira begini ya. Pertama petani, kedua pengepul lokal, ketiga pabrik pengolahan, keempat eksportir, kelima yang punya brand dan pasar lokal. Sekarang kita bedah pelan-pelan. Pertama petani. Ini yang paling kerja keras, paling tipis untungnya. Petani nanas itu nanam 12-18 bulan, keluar modal pupuk, modal tenaga, nanggung resiko cuaca, dan nanggung resiko busuk. Tapi begitu panen, harga ditentukan pasar, posisi tawar rendah, nggak bisa nahan barang. Kalau harga jatuh, petani yang nanggung rugi duluan. Kedua pengepul alias penyambung yang bukan penanggung resiko. Pengepul itu beli cepat, main volume, punya gudang, punya kendaraan. Mereka bukan musuh, tapi mereka punya leverage. Saat petani panik karena nanas nggak bisa disimpan lama, pengepul punya satu senjata, waktu. Ketiga, pabrik yang jadi titik balik nilai tambah. Begitu nanas masuk pabrik, lalu akan dikalengkan, dijus, dikonsentratkan. Di titik ini nilainya loncat jauh. Satu buah nanas yang murah di kebun begitu jadi produk olahan, jadi tahan lama, jadi bisa dikirim jauh, nilainya jadi stabil. Dan siapa yang pegang pabrik? Bukan petani kecil. Yang keempat, eksportir dan brand. Inilah pemenang sebenarnya. Ini dia yang ada di ujung rantai. Mereka punya kontrak jangka panjang, pegang pasar global, bisa jaga harga stabil, dan punya mata uang kuat. Disinilah uang besarnya berputar. Makanya gue mau lu ingat kalimat ini baik-baik. Yang paling kaya di pertanian bukan yang nanam, tapi yang pegang pasar. Dan Indonesia masih terlalu sering berhenti di level petani dan bahan mentah. Sekarang kita bandingin dengan Costa Rica. Negara kecil, luasnya jauh di bawah Indonesia, petaninya nggak sebanyak kita. Tapi soal nanas, mereka raja nilai tambah. Mereka memasok sekitar 60-70% kebutuhan nanas dunia. Kenapa? Karena Costa Rica itu fokus ke varietas unggul, disiplin kualitas, kuat di cold chain, main kontrak jangka panjang, dan serius branding. Nanas Costa Rica itu konsisten ukuran, konsisten rasa, konsisten pasokan, dan pasar global suka konsistensi. Sementara Indonesia besar, beragam, tapi sering nggak seragam. Bukan salah petani, ini soal sistem. Costa Rica nanasnya itu produk industri, Indonesia nanasnya masih hasil panen. Dan beda ini dampaknya besar. Sekarang gue mau ajak lo turun ke level paling bawah. Bukan statistik, bukan grafik, tapi manusia. Bayangin, petani nanas kecil itu modalnya pinjam, tabungan tipis, berharap cuaca bersahabat. Nunggu setahun lebih, panen datang, harga jatuh. Nanas nggak bisa tunda panennya, kalau telat akan busuk, kualitas turun, harga makin jatuh lagi. Di titik ini petani sering nggak punya pilihan, dan yang paling pahit adalah petani jarang tahu harga akhir produknya di luar negeri. Mereka cuma tahu hari ini laku berapa dan besok bisa panen atau enggak. Makanya jangan heran kalau banyak petani nanas itu stuck, nggak naik kelas, dan anaknya nggak mau nerusin. Karena yang mereka lihat setiap hari itu bukan peluang, tapi ketidakpastian. Dan di sini gue mau bilang jujur,
Kalau negara bangga jadi produsen nomor satu, tapi petaninya masih hidup di zona cemas, itu bukan prestasi, itu alarm. Sekarang kita masuk ke akar masalah yang jarang dibicarakan secara jujur. Kesalahan terbesar kita soal nanas itu adalah satu, kita nganggap nanas cuma buah biasa. Buah meja, buah rujak, buah potong pinggir jalan. Padahal di level global, nanas itu bukan sekedar buah. Nanas adalah bahan baku industri minuman dunia, komoditas pangan olahan bernilai tinggi, sumber enzim bromelain untuk fermentasi dan farmasi dan kesehatan, dan produk ekspor jangka panjang. Tapi di dalam negeri, nanas kering itu diperlakukan seperti komoditas sampingan, bukan prioritas, bukan strategis. Akibatnya apa? Nggak ada roadmap soal nanas nasional, nggak ada target nilai tambah, nggak ada narasi besar. Dan ini beda banget dengan cara negara lain memperlakukan komoditasnya. Costa Rica serius ke nanas, Brasil serius ke gula dan etanol, Thailand serius ke buah tropis olahan. Indonesia serius diproduksi tapi setengah hati dihilirisasi. Makanya jangan heran kalau petani nanas jarang naik kelas, industri kuat tapi terpusat, dan daerah penghasil tetap miskin. Di titik ini gue mau bilang satu hal tegas. Selama nanas dianggap buah biasa, petaninya akan selalu diperlakukan biasa-biasa aja. Sekarang kita tarik nanas ke isu yang lebih besar. Indonesia nggak bisa terus bergantung pada beras, sawit, batu bara, dan nikel. Dunia berubah, resiko makin besar, tekanan global makin keras, dan disinilah nanas sebenarnya punya posisi strategis. Kenapa? Karena nanas itu non-politik, non-konflik, bisa diterima semua pasar, bisa diolah panjang, dan bisa menyerap tenaga kerja lokal. Kalau dikelola benar, nanas bisa jadi sumber ekspor daerah, basis industri UMKM, pintu masuk petani naik kelas. Tapi kuncinya satu, bukan cuma tanam, tapi bangun ekosistem. Dan ini bukan soal nanas, ini soal cara kita memandang pertanian. Apakah pertanian cuma soal tanam, panen, dan jual murah? Atau pertanian sebagai industri, sistem, dan masa depan ekonomi daerah? Nanas itu cuma contoh, tapi masalah sebenarnya adalah sistemik. Sekarang pertanyaan yang paling penting, apa yang harus dibenahi? Gua nggak mau jawab normatif, kita jawab praktis dan realistis. Kita mulai dari yang pertama, industri pengolahan dekat petani. Jadi pemerintah buat atau dukung investasi untuk pabrik kecil menengah yang dekat sentra produksi agar serap nanas lokal dan kurangi resiko busuk. Kedua, harga acuan dan kontrak. Kenapa ini penting? Karena petani itu butuh kepastian, bukan janji. Tanpa kontrak, petani selalu spekulan. Yang ketiga, koperasi yang beneran kuat. Ini penting, bukan sekedar koperasi papan nama, tapi yang pegang volume, pegang gudang, dan pegang akses pasar. Yang keempat, akses ekspor langsung. Gue harus jujur, ini ibarat tembok yang sulit ditembus, tapi tembok ini harus dihancurkan. Petani dan koperasi itu harus kenal harga global, tahu standar, dan punya jalur. Yang kelima, brand nasional untuk nanas. Ya, kita harus punya brand nanas nasional. Bukan cuma produk Indonesia, tapi cerita, kualitas, konsistensi. Kalau ini nggak dibenahi, siklusnya akan terus sama. Produksi naik, harga jatuh, petani capek, dan generasi muda pergi. Sekarang kita tutup dengan jujur. Nanas bukan masalah utama pertanian Indonesia. Nanas adalah cermin. Cermin dari sistem yang berat diproduksi, tapi ringan di nilai tambah. Bangga di angka, tapi lupa manusia. Indonesia bisa jadi nomor satu dunia, tapi pertanyaannya selalu sama. Nomor satu untuk apa? Kalau petani masih hidup dalam ketidakpastian, bergantung harga harian, nggak punya posisi tawar, maka gelar nomor satu itu kosong. Dan gua mau nutup video ini dengan satu kalimat.
Masalah pertanian Indonesia bukan di tanahnya yang subur, bukan di petaninya yang malas, tapi di sistem yang terlalu lama nyaman menjual murah. Kalau lu setuju, tulis di komentar. Kalau lu nggak setuju, debat di komentar. Karena pertanian ini milik kita semua. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe biar lo terus update cerita soal pangan selanjutnya. Gue Roni, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Gue Roni yang percaya masa depan Indonesia ada di tanahnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar kita sama-sama tanam masa depan.